Halo, 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 hai. Halo, 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 hai. Ayo, masih ingat tidak kemarin sudah ibu ajarkan jika ibu bilang hai, kalian jawab dengan betul, kalian jawab dengan halo. Jika ibu bilang halo, kalian jawab dengan betul, kalian jawab dengan hai. Kita coba ya. Halo, 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 hai. Hai, hai, halo. Mantap, masih terjaga semangatnya. Oke, selamat pagi semuanya. Yang sebelah sini tidak terdengar. Selamat pagi semuanya. Oke, masih semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah terlebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sebelum ibu tunjuk, ada yang ingin memimpin doa kita kali ini? Oke, siapa? Acungkan tangannya ya. Siapa? Oke, boleh Azrin pimpin doanya ya. Mari kita berdoa. Amin. Coba sekarang KM kelas 4A siapa ya? Coba siapa? Oh, Iren. Iren, boleh bantu ibu untuk cek kehadiran teman-temannya? Silakan maju ke depan ya. Coba perhatikan adakah temannya yang tidak hadir. Silakan maju Iren. Nah, bagaimana Iren? Wah, puji Tuhan katanya semua hadir. Itu artinya kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita harus terus mensyukuri itu ya anak-anak. Nah, silakan duduk Iren. Terima kasih sudah membantu ibu ya. Nah, bagaimana? Apakah semua anak-anak ibu sudah sarapan di rumah? Kenapa Tessa? Tidak semua sarapan. Kenapa coba? Terlambat bangun. Nah, sudah selalu ibu ajarkan ya, setiap berangkat ke sekolah itu kalian harus sarapan terlebih dahulu. Ada yang tahu kenapa kita harus sarapan terlebih dahulu? Iya, betul. Karena sarapan itu berguna untuk membuat kita konsentrasi lagi, fokus, dan memiliki energi. Nah, untuk Tessa diingat ya, pasang alarmnya ya anak, supaya kamu bisa bangun lebih pagi dan sempat untuk sarapan. Bisa diingat? Bisa dilaksanakan Tessa? Oke, diingat ya, mantap. Seperti biasa kita buat kesepakatan di awal pembelajaran terlebih dahulu. Oke, kali ini jika ada teman kalian yang berisik, mengganggu temannya, atau tidak serius dalam belajar, kita buat apa? Coba kalian tentukan, karena ini untuk diri kalian sendiri anak-anak. Ya apa? Menyanyikan lagu wajib katanya. Oke, kita sepakat ya. Nah, ya kenapa nanti ibu katanya bagaimana kalau dua-duanya sama-sama ribut dan sama-sama berisik, sama-sama mengganggu? Iya, berarti dua-duanya harus bernyanyi ke depan bersama-sama. Oke ya. Oke, kita sepakat, kita salaman dulu. Cap jempol, kunci, klik. Itu artinya kesepakatan kita tidak dapat diubah ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, sekarang ibu mau tanya anak-anak ibu, ada yang tahu hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keberapa? Iya betul, hari ini kita memasuki pelajaran ke-8. Betul ya Ganes, hebat. Nah, kegiatan hari ini kita akan belajar untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan juga diagram batang. Kemudian kita akan belajar cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram batang ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki ke pelajarannya, ibu mau kalian konsentrasi terlebih dahulu. Caranya dengan tepuk selamat. Dengan cara apa anak-anak? Iya betul, tepuk selamat. Aturannya seperti ini. Jika ibu berkata selamat pagi, tepuk 1 kali. Jika ibu berkata selamat siang, tepuk 2 kali. Jika ibu berkata selamat sore, tepuk 3 kali. Tapi jika ibu berkata selamat malam, kalian berkata no, tidak tepuk tangan ya, tapi shh, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, belum konsentrasi ya, kita ulang ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Ayo, tadi selamat malam apa? Shh, kita ulangi lagi ya. Selamat pagi, selamat sore, selamat
Siap? Selamat pagi. Oke, sudah konsentrasi ya. Sekarang kita siap untuk memasuki ke pelajarannya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya, Pak Ganes? Betul, minggu lalu kita belajar tentang data dan cara memperoleh data. Nah, ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa itu data? Gantian ya Ganes, tadi kan sudah menjawab. Coba kawan yang lain. Coba yang di belakang bisa menjawab, data itu apa? Betul, data adalah informasi berupa fakta. Nah, berikutnya, cara memperoleh data itu bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya apa, Iren? Betul, dengan pengamatan. Ada satu lagi nih, apa caranya? Betul, tanya jawab atau disebut dengan apa tanya jawab? Iya, wawancara. Nah, karena anak-anak Ibu sudah melaksanakan ujian pada bab sebelumnya, Ibu sudah mempunyai data tentang hasil nilai ulangan kalian ya. Nanti Ibu sajikan datanya di sini ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan hasil nilai ulangan kalian pada pelajaran sebelumnya. Ada 30 data nilai siswa kelas 4A. Datanya seperti ini, ada banyak ya. Sekarang Ibu mau tanya, berapa siswa Ibu yang mendapatkan nilai 75? Berapa siswa Ibu yang harus remedial jika KKM matematika itu 75? Nah, kalian pasti kesulitan kan menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk memudahkan kita membaca data yang banyak seperti itu, kita dapat membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Tada! Tidak terlihat ya? Sebentar ya, Ibu tembakkan terlebih dahulu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan mengapa tabelnya bisa berbentuk seperti ini. Nah, langkah untuk membuat tabel, caranya kalian harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian tabel. Yang pertama itu, tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Apa itu baris? Baris adalah data yang ditulis secara mendatar. Namun berbeda dengan kolom. Kolom adalah data yang ditulis secara menurun. Nah, setelah kalian tahu bagiannya itu, yang kedua, tabel itu biasanya terdiri dari 2 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu menggambarkan data, dan kolom kedua itu menggambarkan banyak atau jumlah data atau frekuensi. Nah, di sini yang ketiga, kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah melihat kan nilai hasil ulangan kalian. Nah, data yang terkecil nilai berapa? 65, kemudian 70, 75, 85, dan 95. Nah, setelah kalian kelompokkan seperti ini, kalian hitung data yang sama. 65 itu ada berapa sih? Kita hitung ada 1, 2, 3. Nah, ada 3, jadi kita tulis di sini 3. Kemudian 70 ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya yang di ujung itu ya. Jadi ada 7. Begitu seterusnya. Kemudian kita bisa mengetahui jumlahnya dengan cara menjumlahkan banyak data dari awal sampai akhir. 3 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 30. Nah, untuk mengecek apakah tabel kalian sudah benar, tinggal kalian bandingkan banyak datanya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini datanya ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ada 3 baris ya. Kali 3 berarti 30. Oke, berarti tabel yang sudah Ibu buat ini benar ya anak-anak.
Nah, kalian dapat pahami kan cara menyajikan data dari bentuk seperti ini menjadi tabel? Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membaca dan menafsirkan data. Yang pertama, membaca data. Contohnya itu, membaca data itu data yang langsung tertulis pada tabel. Misalnya, ibu mau bertanya kepada Ganis. Ganis, coba berapa siswa yang memperoleh nilai 65? Berapa? Coba lihat. Betul, ada 3 siswa. Sekarang coba Wulan. Berapa siswa yang memperoleh nilai 95? Coba lihat di sini. Betul, ada 4. Seperti itu membaca data dalam tabel. Sedangkan kalau menafsirkan data itu kita perlu mencermati data secara tidak langsung yang tidak terlihat pada tabel. Contohnya ibu punya pertanyaan, berapa selisih siswa yang memperoleh nilai 75 dengan siswa yang memperoleh nilai 95? Caranya kita hitung dulu banyak siswa yang mempunyai nilai 75. Ada berapa siswa yang memperoleh nilai 75? Coba lihat di sini. Betul, ada 9. Kita tulis di sini 9. Kemudian kita tulis lagi banyak siswa dengan nilai 95. Ada berapa? Coba lihat di sini. Iya, ada 4. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Maka selisih siswa yang memperoleh nilai 75 dengan 95 itu ada 5 orang. Seperti itu contoh untuk menafsirkan data. Bisa dipahami kan? Nah, anak-anak, langkah pertama untuk menggambar diagram batang itu yang pertama kita harus menggambar 2 garis. Ada garis yang tegak lurus atau disebut dengan sumbu Y, dan juga garis yang mendatar atau disebut dengan sumbu X. Nah, sumbu Y ini biasanya menunjukkan frekuensi atau banyaknya data. Sedangkan yang mendatar seperti ini biasanya menunjukkan jenis atau nama data. Karena di sini namanya tabel nilai ulangan, maka datanya adalah nilai ulangan. Sedangkan frekuensinya adalah banyak siswa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita buat skalanya mulai dari 0. Di sini ibu pakai skala kelipatan 2, 4, 6, dan 8, dan 10. Sesuai dengan nilai maksimalnya yang paling banyak 9. Jadi kita cukup membuat skala sampai 10 saja, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita tarik garis untuk data yang pertama, nilai 65 itu ada 3. Kita tarik garis nih dari 0 sampai 3. Kira-kira sampai sini ya, di pertengahan 3 dan 4. Nah, kemudian kita buat lagi garis yang sejajar supaya bentuknya seperti persegi panjang. Nah, lalu kita satukan seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Coba anak ibu ada yang mau membantu ibu menggambar diagram batang seperti yang tadi ibu contohkan? Ibu akan bimbing kok. Oke, silakan maju Ajrin. Nah, anak-anak, ini dia hasil diagram batang yang tadi kita kerjakan dengan teman-teman yang sudah berani ke depan tadi. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semuanya ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau membuat diagram batang itu, jarak antara batangnya itu harus sama. Tidak boleh terlalu jauh atau terlalu berdekatan, sehingga kalian dapat membedakan data-datanya dengan benar. Ini data untuk nilai 65, ini data untuk nilai 70, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami? Nah, sekarang ibu mau kalian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD ini. Sebentar ibu ambil dulu ya. Nah, ibu bagikan ke satu bangku satu, jadi kalian bekerja sama dengan teman sebangkunya ya. Ingat, karena ini kerja sama, kalian tidak boleh mengerjakannya sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, soal yang di sini kalian cermati beserta langkahnya, karena apa yang ada di LKPD ini hampir sama dengan apa yang sudah kita bahas. Oke? Ini untuk kita coba bantu ibu untuk ekstrakut ke belakang. Sudah dapat semuanya? Oke, selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya. Oke, jangan berisik ya anak-anak. Masih ingat kan keseruan kita?
Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Apakah ada kesulitan? Tentu tidak ya, karena sama persis seperti apa yang kita bahas hari ini. Oke, kira-kira kelompok mana yang ingin membacakan hasil pekerjaannya? Oke, boleh silakan kelompok Iren. Maju ke depan ya. Yang lain tolong simak dan bandingkan apakah jawaban kalian berbeda atau gambar kalian berbeda. Oke, silakan Iren. Wah, kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik semuanya ya. Jawabannya hebat-hebat dan benar semua. Kalian sudah paham kan bagaimana cara membuat diagram, batang, dan tabel, dan cara membaca beserta cara menafsirkan datanya? Oke, mantap. Sekarang karena pembelajaran sudah selesai, sebagai latihan soal di rumah, kalian kerjakan latihan soal halaman 87 bagian B ya. Nah, kalian kerjakan, nanti kumpulkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, siap? Nah, sekarang kalian rapikan kembali meja dan kursinya, duduk yang tegak, masukkan kembali alat tulisnya, buku tulisnya. Jika sudah, mari kita berdoa. Sudah? Kira-kira siapa yang mau memimpin doa pulang? Oke, Inun boleh ya pimpin doanya ya, Nak. Mari kita berdoa. Amin. Nah, hati-hati di jalan ya anak-anak, jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan selalu semangat untuk belajar ya. Dadah.